Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau membuat video, temanya tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesembuhan seorang pasien. Jadi kadang orang sakit itu ada yang berobat sekali sudah sembuh, kadang 3-4 kali baru sembuh, dan kadang itu ada juga yang sudah bertahun-tahun atau berganti-ganti terapis atau berganti-ganti dokter tidak juga menemui kesembuhan. Nah, itu sebenarnya kenapa gitu loh. Itu yang saya angkat di video kali ini ya, tentang hal seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menuju kesembuhan itu, dari pengalaman saya itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi bukan cuma satu atau dua, tapi beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, ini yang tak rangkum ada beberapa yang kemungkinan bisa dijadikan pelajaran lah, baik oleh terapis sesama teman-teman terapis atau juga oleh pasien atau teman-teman yang lagi diuji sakit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa saja faktor itu? Ini beberapa yang saya peroleh dari pengalaman, juga dari buku-buku ya, terutama buku-buku dasar tentang pengobatan. Yang pertama itu ini, niat dari terapisnya atau pengobatnya. Jadi niat di sini berkaitan dengan keikhlasan ya. Jadi kalau seorang terapis itu dia ikhlas dalam arti ingin menolong pasiennya untuk sembuh, ya insya Allah ada kemungkinan besar si pasien bisa sembuh. Dalam arti keikhlasan ini juga ini ya, bekerja secara penuh dan profesional ya untuk yang terbaik buat pasiennya. Jadi tidak ada unsur-unsur lain. Makanya sangat sangat tidak dianjurkan bagi seorang terapis atau seorang pengobat itu mempunyai maksud-maksud terselubung ya, atau dalam tanda kutip ada unsur bisnis di dalamnya. Jadi banyak sekarang ini seorang terapis atau mungkin pengobat atau mungkin juga di dunia medis dan sebagainya itu proses pengobatan itu tidak murni pengobatan, tapi dijadikan ajang bisnis. Itu juga marak saat ini. Makanya tak jarang biayanya sampai jutaan atau bahkan puluhan juta itu juga ada. Jadi kalau seorang terapis itu sudah memasukkan unsur-unsur yang di luar keprofesionalismenya, ya kemungkinan si kesembuhan pasien tersebut akan sangat kecil. Apakah seorang terapis itu tidak boleh mengambil upah atau tidak mengambil ongkos? Ya tentu saja boleh, karena kan beliau-beliaunya itu kan juga punya keluarga, punya tanggungan dan sebagainya yang perlu dihidupi. Jadi ya tetap boleh mengambil, cuma harus sesuai dengan profesional dan kebutuhan pasien. Jadi jangan menyarankan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasien, hanya mengedepankan pragmatis keuntungan. Kira-kira seperti itu. Yang faktor pertama ya, jadi tentang keikhlasan terapis atau pengobatnya ini sangat menentukan, baik itu seorang terapis tradisional atau juga berlaku juga di dunia medis. Saya kira seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan pengalaman atau jam terbang seorang terapis. Jadi
terapis yang atau pengobat yang atau tabib yang barusan eh, lulus atau baru baru praktek sebulan 2 bulan, ya tentu saja beda dengan seseorang yang katakanlah sudah 30 tahun atau 35 tahun menekuni di bidang tersebut. Hal itu bisa masuk akal karena pada saat perjalanannya dia sebagai seorang terapis itu dia akan menemui banyak masalah, banyak banyak tantangan atau banyak banyak pasien yang beraneka ragam. Dari situ dia akan terlatih ya, skillnya dalam hal mendiagnosa, dalam hal memandang suatu penyakit, dalam hal memahami psikologi seorang pasien dan sebagainya. Itu tentu beda dengan orang yang baru sehari 2 hari jadi terapis, satu 2 hari jadi apa, punya klinik atau praktek, kira-kira seperti itu. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan lama praktek atau jam terbang seorang pengobat. Artinya semakin lama dia itu, semakin panjang atau semakin lama dia praktek atau punya jam terbang yang lama, itu kemungkinan skillnya juga di atas terapis-terapis yang jam terbangnya itu minim, kira-kira seperti itu. Ya mirip-mirip di dunia pilot lah, di dunia penerbangan. Jadi pilot itu kan ada standarnya, harus sekian jam katanya, atau sekian apa itu ukurannya untuk dia bisa menjadi seorang yang dikatakan handal. Itu kira-kira ada ukurannya, itu diukur dari jam terbang, setahu saya gitu. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga itu kenapa kalau seseorang itu ada yang cepat sembuhnya, ada yang susah atau bahkan belum sembuh-sembuh, sudah berganti-ganti dokter, berganti-ganti tabib dan sebagainya kok belum sembuh. Nah itu yang ketiga berkaitan dengan tahapan penyakit. Nah penyakit ini tentunya semakin lama atau semakin panjang waktu yang diderita seseorang yang tidak segera diobati, kemungkinan juga itu beda dengan penyakit yang baru saja diderita. Nah terutama untuk penyakit-penyakit yang kronik ya, terutama yang kronik. Jadi misalkan pasien stroke itu yang baru 1-2 hari dibandingkan dengan stroke yang sudah 3-4 tahun, itu ya beda. Termasuk juga tumor atau kanker yang stadium 1 katakanlah dibanding stadium 4, itu jelas beda. Karena pada saat penyakit itu sudah berlarut-larut dan bertahun-tahun, itu kerusakannya ya sudah masif atau sudah merembet kemana-mana, komplikasi dibandingkan dengan penyakit yang barusan atau penyakit yang segera ditangani, kira-kira seperti itu. Termasuk juga penyakit yang sifatnya itu akut ya, atau mungkin bersifat wabah atau menular. Artinya semakin lambat kita menangani seorang pasien yang kena penyakit wabah atau penyakit akut seperti itu, ya kemungkinan sembuhnya juga akan kecil karena akan semakin berat kondisinya si pasien. Nah itu yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan kekontinuan atau keistiqomahan seorang pasien. Jadi pasien itu ada yang orangnya itu telaten berobat, maksudnya itu ada pasien itu yang manut dan sebagainya, itu ada. Tapi juga ada pasien itu yang sifatnya itu tidak sabaran. Jadi baru 1 kali ke dokter sini dia sudah hendak terima atau hendak puas, akhirnya pindah ke dokter sana lagi, pindah ke tabib ini, pindah ke terapis sana, yang pada akhirnya dia tidak malah sembuh tapi malah tambah stres. Karena kenapa? Harapannya dia untuk segera sembuh itu tidak terpenuhi. Karena pada dasarnya seorang terapis atau seorang dokter itu pada saat dia menangani itu tentunya
dia mempelajari. Nah, dari mempelajari itu mungkin 1 kali gagal, 2 kali gagal, itu dia akan melakukan koreksi atau melakukan pembelajaran dari situ. Nah, dari pembelajaran itu akan diterapkan ke kunjungan atau ke tatap muka di lain waktu atau di tatap muka selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Lah kalau baru 1 kali atau 2 kali sudah memutuskan bahwa seorang terapis itu tidak mampu, ya akhirnya dia akan balik ke nol lagi, ke terapis yang lainnya, dimulai dari nol lagi, dan siklus seperti itu akan berulang terus, dan akhirnya dia tidak malah sembuh tapi malah stres, putus asa, kira-kira seperti itu. Jadi keistiqomahan atau kekontinuan pasien itu sangat menentukan. Itu ya, ini faktor yang keempat yang sering saya temui seperti itu. Jadi jangan bangga dulu kalau ada pasien itu cerita bahwa dia itu sudah pernah pergi ke sana ke sini ke sini. Nah, itu malah menunjukkan bahwa dia itu jangan-jangan dia memang tidak istiqomah atau tidak punya kesabaran atau ketelatenan. Kecuali memang di satu dokter atau satu tabib dia sudah 10 kali ke sana cuma tidak ada perubahan, ya monggo berso, berarti itu memang dia mungkin tabibnya itu tidak mampu atau memang tidak berjodoh dengan si tabib atau dokter tersebut ya. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan keyakinan antar pasien dan terapis. Jadi seorang terapis dan pasien itu seyogyanya itu saling meyakini atau saling mempercayai. Jadi kalau seorang pasien sudah tidak mau terbuka atau tidak mau jujur pada saat anamnesa ke seorang terapis, ya kemungkinan hasil diagnosanya pun juga tidak akan akurat. Karena kenapa? Si pasien tidak mau terbuka, dia nutup-nutupi. Dan seorang terapis atau seorang pengobat pun juga sama. Kalau dia sudah merasa tidak sreg sama seorang pasien, baik karena karena sikapnya atau memang karena karena penyakit yang dideritanya, ya kemungkinan kesembuhan itu juga akan sulit atau kemungkinan kesembuhan juga akan kecil gitu loh. Jadi ibaratnya seperti seorang pemain sepak bola dan seorang pelatih. Jadi kalau mereka tidak ada saling kepercayaan, ya sudah, berarti kemungkinan untuk melakukan permainan yang bagus itu akan sangat kecil, atau memenangkan pertandingan itu akan sangat kecil karena sudah tidak ada koordinasi. Kira-kira seperti itu. Ada berapa ini, berarti ada 5 faktor itu. Kesemuanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kelima faktor ini yang akan mempengaruhi seorang pasien itu cepat menemui kesembuhan atau bahkan tidak sembuh, kira-kira seperti itu. Dan jangan dilupakan termasuk juga takdir. Jadi kalau seseorang itu sudah ditakdirkan untuk meninggal, ya mau diobati kayak apapun ya tetap akan menuju kematian. Termasuk juga kesembuhan, mau sakit berat kayak apapun, kalau memang dia takdirnya itu memang sudah digariskan untuk sembuh, ya nanti jalannya ada aja, dia akan menemui kesembuhan, baik dengan seorang yang kompeten bahkan atau kadang-kadang dengan orang yang tidak kompeten sama sekali. Yaitu ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi tidak mutlak atau seorang terapis itu handal terus nangani pasien terus pasti sembuh, itu ya tidak ada. Kira-kira seperti itu. Kira-kira cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.